Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Deddy Kusnadi di channel The Clone ya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang sistem pernapasan bagian bawahnya ya. Nah, sebelumnya kita telah membahas sistem pernapasan bagian atas dari dari hidung, kemudian faring ya, kemudian juga laring, dan sekarang bagian bawahnya ya. Nah, untuk saluran yang selanjutnya yaitu trakea. Ya, trakea. Nah, ini untuk gambaran lebih rincinya ini trakea. Nah, ini trakea. Trakea itu merupakan sebuah saluran ya yang menghubungkan antara saluran pernapasan bagian bawah dengan saluran pernapasan bagian atas. Nah, dia kurang lebih panjangnya itu sekitar 10 cm saja ya. Akan tetapi setiap orang itu bermacam-macam ya. Ini 10 cm pada orang dewasa. Nah, ini saluran pada trakea ini dia dikelilingi oleh sebuah cincin-cincin ya yang disebut dengan cincin cartilago. Yang dimana sesuai dengan namanya itu cartilago yang berarti dia itu tulang rawan. Fungsinya apa? Fungsinya itu agar menjaga saluran pernapasan itu tetap bersifat kompak atau tetap berbentuk pipa ya. Kalau misalkan esofagus ini tadi kemarin sempat kita bahas, kalau misalkan esofagus yang menghubungkan mulut dengan saluran pencernaan itu dia tidak memiliki cincin cartilago sehingga dia bersifat kolaps atau tidak kompak, yang dimana memungkinkan si otot-ototnya itu bisa bekerja secara lebih leluasa. Nah, kalau misalkan saluran pernapasan dia tidak seperti itu, dia sifatnya kompak ya, sehingga tidak kolaps kalau misalkan tubuh akan menarik nafas ya. Jadi napas akan lebih leluasa, udara akan lebih leluasa masuk ke saluran pernapasan ya, karena bentuknya yang bersifat kompak seperti itu. Nah, di dalam trakea itu sendiri ya, di dalamnya itu ada bulu-bulu silia ya, dan ada sel-sel goblet ya. Kita bahas dulu yang pertama ini, bulu silia ini dia berfungsi untuk menyapu kotoran ya, yang dimana kalau misalkan ada kotoran-kotoran kecil seperti debu masuk ya ke sini, nah nanti kalau misalkan dia nempel ke dinding saluran pernapasan ya, bulu silianya itu ya, ini contohkan saja bulu silia ya, kalau misalkan ada debu nempel di sini ya, dia nanti akan menyapu ke atas, menyapu debu-debu ini ke atas ya, secara kita tidak sadari ya, sehingga nanti si kotorannya itu akan naik sendiri ke bagian atas dan kita bisa membatukannya atau menelannya ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk sel goblet itu sendiri dia penghasil mukus atau lendir. Nah, yang dimana dia fungsinya untuk melembabkan dan meningkatkan lendir ketika saluran pernapasan itu infeksi, dan lendir-lendir ini dia akan merangkap si debu-debu itu atau kotoran-kotoran dan bakteri yang masuk ke atau menempel ke trakea seperti itu ya. Ya. Nah, itu tadi trakea ya, yang panjangnya kurang lebih sekitar dari sini sampai sini ya. Nah, dari trakea itu sendiri nanti akan ada dua percabangan, yang mana bagian kiri dan kanan ya. Bagian kanan kalau misalkan dilihat dari posisi tubuh, ini bagian kanan ya, bagian kanan dan bagian kiri, dextra dan sinistra ya, yang dimana di sini di percabangan ini itu ada sebuah lengkungan mendatar, yang dimana bagian ini dia sangat sensitif ya, yang disebut dengan karina. Jadi kalau misalkan ada benda asing masuk ke saluran pernapasan dan tepat jatuh di atas karina ini, maka tubuh akan melakukan refleks batuk yang cukup hebat, dan ini merupakan salah satu dari sistem pertahanan tubuh kita ya, agar terbebas dari kotoran-kotoran yang masuk ke sistem pernapasan. Nah, selain itu, oke, saya hapus dulu. Di sini dua percabangan ini sebelumnya ini disebut dengan bronkus ya, bronkus. Nah, bronkus ini dia merupakan percabangan dari trakea ke bagian kiri dan kanan,
yang mana kalau misalkan dilihat dari strukturnya itu bagian yang kanan itu dia lebih besar ya, lebih besar dan lebih menukik ya. Mungkin sudut tukikannya itu seperti ini ya, seperti itu. Sehingga apa? Sehingga dengan bentuk yang lebih besar dan posisi yang lebih menukik, benda asing yang masuk itu cenderung lebih banyak ke bagian kanan, seperti itu ya. Nah, ini hanya untuk pemahaman saja. Memang pada dasarnya tidak selalu seperti itu ya, tidak selalu seperti itu, tapi ini bisa menjadi tambahan dari pemahaman kita bahwa dari bentuk anatomis yang seperti ini, jika memang ada sumbatan atau ada benda asing masuk, nanti kemungkinannya berpotensi ke sini. Mungkin sekitar 60% lebih berpotensi daripada ke bagian kiri ya, ke bagian bronkus kiri. Oke, kita lanjutkan ke saluran berikutnya ya. Ini sampai sini bronkus. Nanti dari bronkus itu akan bercabang lagi ya. Bercabang dan terus bercabang ke bagian-bagian cabang-cabang yang paling kecil. Di cabang-cabang ini disebut nanti bronkeolus. Cabang ini disebut nanti bronkeolus. Yang dimana bronkeolus ini dia tidak memiliki banyak cincin-cincin kartilago ya, tidak memiliki banyak cincin-cincin kartilago, sehingga dia pada sewaktu-waktu bisa saja dia tidak bersifat kompak. Nah, pada beberapa orang yang dia sensitif atau infeksi ya, dia bisa mengalami penyempitan ya, penyempitan. Nah, ini dalam keadaan normalnya, misalnya dalam keadaan normal tidak dikelilingi oleh cincin-cincin kartilago ya, tapi dia dikelilingi oleh otot-otot polos. Nah, yang dimana otot-otot polos ini dia sewaktu-waktu bisa mengejang ya, mengejang dan mengencang sehingga menghimpit alur dari laju udara ya. Nah, contohnya pada kasus asma misalnya ya, itu tubuh saluran bronkus itu dia otot-otot polosnya itu berkontriksi ya, kontriksi, menyempit ya, menyempit sehingga menyebabkan apa? Sehingga menyebabkan si saluran udaranya itu menyempit. Selain menyempit juga, saluran ini juga memiliki sel-sel goblet penghasil mukus atau lendir ya. Sehingga apa? Sehingga ketika alergi, si sel-sel gobletnya juga dia bisa aktif menghasilkan cairan, dan itu akan semakin mempersulit lagi udara agar bisa masuk ya, atau melewati dari bronkus itu sendiri, seperti itu ya. Oke, itu tadi bronkus. Dan dari bronkus ini ya, dari bronkus ini kita zoom set. Nah, dari bronkus ini dia akan bercabang secara terus menerus ya, ke bagian jaringan paru yang lebih kecil. Oke, berarti kita akan masuk ke bahasan yang berikutnya ya, atau jaringan-jaringan paru. Nah, jaringan-jaringan paru ini dia seperti gelembung-gelembung balon, dan bentuknya secara kasat mata jika dilihat secara keseluruhan dia berbentuk seperti anggur ya. Jadi nanti dari bronkus ini, dari ujung-ujung bronkus ini dia akan masuk ke jaringan-jaringan paru atau disebut dengan alveolus. Nah, alveolus ini ya, jika kita bagi ya satu persatu ya, atau setiap satu gelembung ini, setiap satu gelembung dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Nah, dari sinilah proses pertukaran oksigen ya yang kita butuhkan akan masuk ke dalam tubuh, dan karbon dioksida hasil dari metabolisme tubuh kita itu akan dibuang, seperti itu ya. Di mana? Yaitu di jaringan alveoli atau gelembung-gelembung udara berada. Nah, yang dimana nanti ya setiap dari alveoli ini dia dililit oleh jaringan-jaringan kapiler atau jaringan-jaringan pembuluh darah ya, yang dimana bisa kita lihat di sini lebih rincinya. Ini ibaratkan alveoli ya, yang terisi oleh udara ya, yang masuk ke sini itu kaya akan oksigen, misalkan oksigen yang biru ya. Nah, nanti sedangkan di sini ada darah yang kaya akan karbon dioksida atau racunnya ya. Nanti tubuh dengan sel-sel darah merahnya ya, yang dimana sel darah ini memiliki hemoglobin atau jaringan atau sebuah molekul besi yang bisa mengikat oksigen. Dengan kadar tekanan oksigen yang sangat sedikit, nanti dia akan menarik dari oksigen yang ada di alveoli ini ya. Jadi oksigennya akan ditarik ke sini. Oke. Dan ketika
terus berjalan ke sebelah sini ya, kadar karbon dioksida yang lebih tinggi di cairan darah akan berdifusi dengan karbon dioksida yang ada di alveoli ya. Jadi apa sih yang menyebabkan oksigen dan karbon dioksida ini bisa bertukar atau berpindah tempat? Itu adalah perbedaan tekanan ya, perbedaan tekanan atau konsentrasi dari oksigen atau karbon dioksida di tempat tersebut ya. Karena hukum alami dari alam itu ya, dia akan berpindah, dia akan berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Misalnya nih, ada sebuah tempat dia misalkan bersuhu panas ya, sedangkan yang satunya lagi itu dia bersuhu dingin ya. Maka dari perbedaan suhu ini nanti dia akan berpindah, yang hangat sebagian masuk ke bagian yang dingin, dia sebagian masuk ke bagian yang hangat, dan begitu juga sebaliknya, yang hangat dia akan masuk ke bagian yang dingin, sampai jumlah antara bagian yang hangat ya, antara jumlah bagian yang hangat dengan yang dingin itu dia sama rata, seperti itu. Nah, dan sama di antara pembuluh darah dan alveoli ini juga sama ya. Ketika misalkan kadar oksigen di darah ini dia lebih sedikit daripada kadar oksigen yang ada di alveoli, maka kadar oksigen yang ada di alveoli ini akan menyeimbangkan ke pembuluh darah ini yang sedikit oksigennya, dan begitu juga karbon dioksidanya ya. Nah, itu tadi pembahasan mengenai difusi yang terjadi di alveoli ya. Nanti si darah yang sudah banyak dan kaya oksigen ini nanti akan dibawa ke area jantung ya, ke area jantung, tepatnya bagian ke atrium kiri dan ventrikel kiri. Nanti dia akan disebarkan ke seluruh tubuh, seperti itu ya. Nah, itu alveoli. Sebelum berakhir, ada satu bahasan lagi yang ingin saya tambahkan, yaitu tentang dinding paru-paru ya, dinding paru-paru ini. Nah, kenapa ini saya ingin tambahkan ke dalam pembahasan ini? Karena ini cukup penting ya, dikarenakan berkaitan dengan mekanisme atau fisiologi. Baik, di sini anggap saja ini dinding paru-paru ini ya, dinding paru-paru yang kita perbesar ini, dinding paru-paru yang kita perbesar. Nah, kemudian ini merupakan dinding paru-parunya ya, dan ini merupakan dinding dadanya. Nah, antara dinding dada dengan dinding paru-paru ini, dia bagian dalamnya masing-masing itu dilapisi oleh sebuah selaput ya. Nah, untuk yang pertama, dinding dada bagian dalamnya itu dilapisi oleh sebuah selaput yang disebut dengan selaput parietal ya. Nah, sedangkan untuk bagian dalamnya itu disebut lapisan selaput visceral. Nah, dari tengah-tengah ya, di tengah-tengah lapisan selaput ini ya, di tengah-tengahnya itu adalah sebuah rongga, yang dimana rongga ini diisi penuh oleh cairan pleura. Nah, tempat ini dikarenakan dia tempat tertutup dan diisi oleh sebuah cairan, tekanannya itu dia bersifat negatif ya. Nah, maksudnya apa bertekanan negatif? Maksudnya adalah, jadi ketika misalkan ada sebuah lubang, itu akan memungkinkan udara atau zat-zat yang ada di luar ruangan tertutup ini nanti akan terhisap ke dalam ya. Kenapa? Karena ini tekanannya negatif, sedangkan ya di luar dari rongga ini, rongga pleura ini, dia tekanannya netral ya, netral atau bahkan positif, sehingga nanti ketika ada rongga terbuka dia akan masuk ke dalam rongga tertutup yang tekanannya negatif ini ya, seperti itu. Oke, dikarenakan tekanan ini merupakan negatif ya, sehingga apa? Sehingga pergerakan yang dilakukan oleh bagian luar dada ini dia akan mempengaruhi pergerakan yang ada di bagian paru-paru bagian dalam ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan nanti dinding paru-paru ini bergerak ke sini, ke bagian luar seperti ini, otomatis paru-paru bagian dalamnya juga dia akan tertarik juga ya, akan tertarik ke arah yang sama dengan dinding dada. Nah, dari sini kita bisa pahami bahwa sebenarnya yang bergerak kembang kempis itu, mengembang dan mengempis itu juga ada dinding dada ya, bagian yang meliputi sebagian besar paru, dan bagian bawahnya itu ada dinding diafragma, dan ini dinding dada ya. Sebenarnya masih banyak otot-otot yang lain yang cukup berpengaruh juga, akan tetapi kita bahas saja dua otot ini ya, kita sebut saja yang dua otot ini yang meliputi seluruh bagian paru-paru, seperti itu. Nah, sehingga apa? Tadi kedua otot-otot ini ya, jadi dinding yang meliputi paru-paru itu merupakan sebuah otot dan tulang-tulang ya, tulang-tulang
costa, ini tulang-tulang dada. Nah, ini dia tertutup dan tadi ada beberapa lapisan yang dimana membentuk sebuah rongga yang bertekanan negatif. Nah, sehingga apa? Sehingga pergerakan apapun yang dilakukan oleh tadi diafragma dan dinding dada, dia akan mempengaruhi pergerakan dinding paru-parunya juga. Nah, kalau misalkan ada satu saja rongga terbuka ya di sini ya, sehingga memungkinkan ada kontak antara rongga dalam bagian sini dengan bagian luar, nanti akan memungkinkan udara masuk ya, atau zat-zat yang ada di luar ini ya, partikel-partikel yang ada di luar dia masuk ke dalam seperti itu, sehingga memungkinkan tekanan yang ada di sini dia tidak negatif lagi ya, tapi menjadi netral atau bahkan menjadi positif ya, seperti itu, sehingga nanti akan mempengaruhi dari pernapasan dinding dada kita. Oke, analoginya seperti ini ya, analogi antara kerja dinding dada dengan paru-paru. Misalnya ini ada sebuah botol tertutup ya, anggap saja ini bentuknya bulat ya. Nah, kemudian saya lakukan penekanan di sini ya, di sebuah botol ini saya lakukan penekanan sehingga dia bentuknya seperti ini ya, sehingga seperti ini. Oke, nah kita buat lagi saja. Oke, botolnya saya tekan, ini sedang ditekan ya, ini sedang ditekan. Nah, kalau misalkan tekanannya saya lepas, nanti dia akan kembali lagi seperti ini ya, seperti ini lagi. Oke, saat sedang ditekan seperti ini ya, saya masukkan sebuah balon ya, ada sebuah balon. Kalau misalkan balon kita bayangkan seperti ini ya bentuknya ya, sebuah balon. Nanti si balonnya ini akan saya masukkan ke dalam, tapi si kepala ininya nanti akan saya cantolin di sini ya. Jadi seperti apa? Jadi seperti ini. Ini bibir balonnya ya, nanti balonnya akan masuk seperti ini ya, akan masuk seperti ini. Nah, nanti kalau misalkan saya lepas tekanan ini, sehingga memungkinkan si balon juga nanti pasti akan berkembang ya. Akhirnya seperti apa? Akhirnya nanti bentuk akhirnya akan seperti ini. Bentuk akhirnya kalau misalkan dia mengembang lagi ya, seperti bentuk asal ya, akan membuat si balonnya juga pasti berkembang ya. Si balonnya juga nanti dia akan berkembang, tidak lepek seperti ini ya, tidak lepek seperti ini, dia akan berkembang. Nah, kenapa dia bisa berkembang? Karena di sini ada bagian yang terbuka, sehingga ketika si botol ini dia membesar, nah dia akan menarik udara-udara yang ada di sini ya. Si udara-udara di sini dia akan tertarik, membentuk sebuah tekanan negatif. Nah, dari udara yang menarik ini ya, yang menarik sebuah bidang yang ada di dalamnya, mungkin orang-orang fisika itu lebih tahu, lebih mengerti ya, sehingga memungkinkan udara yang ada di sini, yang ada di luar dari botol ini, dia akan masuk ke dalam balon ya. Dia akan masuk ke dalam balon sehingga mengisi balon ini ya, sehingga balonnya akan membesar seperti itu ya, seperti itu. Kalau misalkan saya tekan lagi, kembali lagi seperti ini ya, nanti udara akan keluar dan dia si balonnya kempes lagi. Kalau misalkan saya lepas lagi tekanannya, balik lagi seperti ini, udara masuk ke dalam dan balonnya akan membesar lagi. Nah, kalau misalkan di sini saya bentuk sebuah lubang ya, kalau misalnya tekanan dari balonnya ini saya lepaskan kembali ya, menjadi seperti ini lagi, otomatis si balonnya pasti apa ya, pasti dia tidak akan berkembang, pasti lepek lagi. Kenapa? Karena udara akan lebih banyak masuk ke sini ya, masuk ke lubang ini daripada dia masuk ke sini ya, Oke, jadi analoginya seperti itu ya. Jadi dada itu dia tersusun dari rongga tertutup yang bertekanan negatif, dan yang mengakibatkan apa? Yang mengakibatkan pergerakan apapun yang dilakukan oleh dinding dada ini, dia akan mempengaruhi dari pergerakan rongga paru-parunya ya. Jadi secara tidak langsung bisa kita ketahui bahwa penyebab dari udara bisa masuk ke dalam paru-paru itu adalah pergerakan dari dinding atau otot pernapasan ya, otot pernapasan yang akan membuat paru-paru berkembang, sehingga udara yang ada di luar paru-paru dia bisa masuk ke dalam, seperti itu ya. Oke, mungkin hanya itu
pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Jika misalkan rekan-rekan berkenan dan ada kekeliruan dari materi-materi yang saya sampaikan, rekan-rekan bisa menambahkan di kolom komentar ya, sehingga bisa menjadi bahan revisi juga untuk saya dan tambahan pengetahuan juga untuk saya. Oke, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.